Masuk Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus para pemirsa yang bergabung bersama kami sapa terlebih dahulu para pemirsa Ar-Rayyan TV dan Radio Ar-Rayyan, para pemirsa Radio MD Probolinggo, para pemirsa Al-Hijrah Gresik, para pemirsa Ahsan TV Cikarang, para pemirsa Bontang Mengaji, para pemirsa Hijrah Institute, dan para pemirsa Surabaya Mengaji, serta para pemirsa Ar-Risalah TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang utama. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membelenggu para setan yang durjana. Dan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Oleh karenanya, orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mari momentum bulan Ramadan kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal ibadah, amal saleh, ya, seperti puasa, salat tarawih, berdoa, sedekah, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang dianjurkan bagi kita. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan bulan suci Ramadan, karena jika kita menyia-nyiakannya, maka kita akan menyesali, kita akan merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raghima anf rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh celaka orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengisi bulan suci Ramadan hanya dengan hal-hal yang sia-sia. Bagi dia bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lainnya, hanya
untuk memperbanyak tidur, canda, ya, begadang malam, nonton TV, ya, mainan HP, dan lain sebagainya. Mari kita semuanya mengisi bulan suci Ramadan dengan berlomba-lomba di dalam kebajikan. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan membahas salah satu risalah penting yang digoreskan oleh seorang ulama Najd, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang menulis suatu mandhumah berjudul Manhajul Haq. Mandhumah Manhajul Haq, jalan kebenaran. Suatu mandhumah yang sangat penting berkaitan tentang akidah dan berkaitan tentang akhlak yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah sebagai bekal bagi dia untuk melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Karena sejatinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita semuanya adalah orang-orang yang sedang menuju ke kampung halaman. Kita semuanya pada hakikatnya adalah orang-orang yang sedang mudik ke kampung halaman kita, yaitu kampung akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa qarakibin istadalla tahta syajarah summa raha anha wa tarakaha." Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah saya di dunia ini melainkan seperti seorang pengembara, seorang musafir yang melakukan perjalanan, kemudian dia singgah di bawah pohon, yaitu untuk istirahat, ya. Lalu setelah istirahatnya selesai, letihnya hilang, maka dia akan meninggalkan pohon tersebut. Begitulah gambaran kita di dunia ini. Kita hanya sebentar, kita nggak lama di dunia ini. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, ya. Maka hendaknya bagi kita mempersiapkan perbekalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mandhumah ini, ya, hendaknya dipelajari oleh muslim dan muslimah untuk sebagai lentera yang akan menyinari perjalanannya, ya, sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang lurus dan akhlak yang mulia. Beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, "Faya sa'ilan an manhajil haqqi yabtaghi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu." Wahai orang yang bertanya tentang jalan kebenaran, dia menginginkan untuk mengikuti jalan suatu kaum, menginginkan kebenaran dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beliau memulai mandhumah ini dengan suatu panggilan.
panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, panggilan yang berfungsi agar kita perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran juga sering Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan panggilan agar kita memperhatikan. Ya, contoh misalkan ayat puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman. Allah buka ayat yang mulia ini dengan panggilan agar kita perhatian. Begitu juga di sini beliau memulai dengan panggilan. Wahai orang yang bertanya. Bertanya apa? Ya, tentang jalan kebenaran, jalan yang lurus yang hendaknya ditempuh oleh setiap muslim, ya, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Ya betaghi suluka tariqil qaumi haqqan. Dia menginginkan untuk mengikuti jalan suatu kaum tersebut, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat. Ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dia menginginkan apa? Dia menginginkan kebenaran. Karena kebenaran hanya ada di dalam jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Siapa mereka? Ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Mereka lah orang-orang yang selamat, al-firqatun najiyah, ya, selamat dari kesesatan, selamat dari penyimpangan, ya, selamat, ya, dari kebinasaan di dunia dan kebinasaan di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka, ya, dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka. Kita bisa masuk dalam ayat yang mulia ini kalau kita mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan kebenaran, ya, jalan yang lurus yang hendaknya dilalui oleh setiap muslim dan muslimah. Kenapa? Karena jalan, ya, itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Surat At-Taha ayat 123. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kalau kita ingin tidak tersesat, kalau kita ingin tidak sengsara, maka ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita berada di atas jalan yang lurus, jalan keselamatan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia, ya, dan kami akan memberikan ganjaran kepada mereka dengan pahala yang lebih besar dari apa yang mereka perbuat. Ya, jadi kalau kita menginginkan kebenaran, kalau kita menginginkan kebahagiaan, hendaknya kita mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, ya, dalam kitabnya laqad ja'ala Allahul haqqa fi kitabih summa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran itu ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin jalan kebenaran, carilah di dalam Al-Qur'an dan carilah dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan membawa kita kepada keselamatan. Ya. Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah mengatakan, "As-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha naja, wa man lam yarkabha gharik." Sunnah Nabi itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Siapa yang mengikutinya maka dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya maka dia akan tenggelam. Kalau kita nggak berpegang teguh dengan Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan tenggelam dalam kebinasaan dan dalam penyimpangan. Ya. Dahulu para ulama juga mengatakan al-i'tisamu bisunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah keselamatan. Lalu kata beliau, ta'ammal hadakallahu ma qad nadhamtuhu ta'ammula man qad kana lil haqqi yaksidu. Renungkanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu. Renungkanlah apa yang aku tuliskan padamu dengan renungan orang-orang yang betul-betul menginginkan kebenaran. Ya, jadi beliau setelah menyapa kita, wahai orang-orang yang menginginkan jalan kebenaran, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat, menginginkan kebenaran dan kebahagiaan, kebenaran yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan di surga, ya, perhatikan apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Ya, kemudian beliau mendoakan kepada kita, hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Karena penulis betul-betul tulus menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, makanya dia mendoakan. Dan ini adalah salah satu pendidikan yang sangat bagus. Seorang guru, seorang dai, seorang ustadz hendaknya senantiasa mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya, untuk santrinya, untuk masyarakatnya, ya, dengan doa-doa kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan hal itu. Ya, suatu saat Rasulullah SAW mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkan dia dalam agama. Ya, pahamkan dia dengan agama. Jadi ini anjuran bagi seorang guru untuk mendoakan kebaikan bagi murid-muridnya. Seorang ustadz, seorang dai mendoakan kebaikan untuk jamaahnya. Kemudian beliau mengatakan,
Ya, doanya di sini doa yang sangat penting sekali, yaitu doa hidayah yang selalu kita minta dalam salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Dan hidayah ada dua macam. Yang pertama hidayah secara umum, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita kepada jalan Islam dan iman. Yang kedua adalah hidayah secara khusus, yaitu kita mengetahui dan melaksanakan perincian-perincian dalam Islam dan dalam keimanan. Kemudian beliau mengatakan ta'ammula man qad kana lil haqqi yaksidu. Perhatikan seperti perhatian orang yang betul-betul menginginkan kebenaran. Di sini beliau mengingatkan kepada kita tentang pentingnya niat yang lurus. Betul-betul menginginkan kebenaran, betul-betul menginginkan lurus niatnya, menginginkan kebenaran, agar kita betul-betul mendapatkan ilmu. Oleh karenanya siapapun yang menginginkan ilmu, menginginkan hidayah, hendaknya bagi dia untuk meluruskan niatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan memasang telinganya dan dia menyaksikannya. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kunci untuk mendapatkan hidayah itu ada 3. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka kuncinya ada 3. Kunci yang pertama adalah kejernihan hati. Kejernihan hati. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, yaitu memiliki hati. Di sini pentingnya ikhlas, pentingnya niat. Kita tata niat kita, kita luruskan niat kita jernihkan dari noda-noda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Yang kedua adalah mendengarkan baik-baik. Mendengarkan dengan telinga kita. Jangan sampai belum apa-apa sudah nggak mau dengarkan. Karena mendengarkan ini adalah sarana untuk menerima kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang mendengarkan dakwah, mendengarkan ucapan-ucapan yang baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nadzarallahu ra'an sami'a maqalati. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar ucapanku. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kunci yang ketiga adalah pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik, akal yang cerdas, untuk memilah yang benar dan yang salah. Jadi 3 kunci untuk mendapatkan hidayah ada 3 yang terkumpul dalam surat Qaf ayat 37 ini. Makanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam kitab ini, karena apa yang disampaikan adalah perkara-perkara yang sangat baik dalam masalah akidah dan dalam masalah akhlak. Kemudian beliau masuk pada pembahasan
Ya, manzumah yang ketiga, bait yang ketiga, nukirru bi anna allaha la rabba ghairuhu ilahun alal arsyil azimi mumajjadu. Nukirru, kami menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Rabb selainnya, dan makna dari Rabb yaitu yang menciptakan, yang memberikan rizki, ya, yang mengatur alam semesta ini. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan rizki kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini. Termasuk tidak ada yang bisa mengangkat wabah, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita berada dalam situasi wabah, ya, corona. Yakinlah tidak ada yang bisa mengangkat dan menyelesaikan, meniadakan, ya, wabah ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilahun alal arsyil azimi mumajjadu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ilah. Ilah itu artinya ma'bud, zat yang berhak untuk diibadai. Ya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang, ya, memberikan rizki. Berarti hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan makhluk-makhluk sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya bagi kita mengkhususkan ibadah, memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bukankah kita selalu membaca dalam solat-solat kita, dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam solat-solat kita, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ya, kita beribadah hanya kepada Allah. Dalam ayat ini, kalau kita belajar bahasa Arab, dalam ilmu balaghah dikatakan taqdim haquhut ta'khir lil hasr. Di situ ada mendahulukan sesuatu yang harusnya di belakang, diakhirkan. Iyyaka na'budu itu adalah maf'ul bih, objek, mestinya di belakang, tapi di sini didahulukan. Untuk apa? Untuk pembatasan. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Hanya kepada Allah saja kita minta pertolongan, bukan kepada yang lainnya. Ya, tidak boleh bagi kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah, siapapun dia, baik dia wali, baik dia nabi, baik dia malaikat, ya, apalagi selain mereka. Tidak boleh, karena itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar, ya, dosa yang paling besar, kezaliman yang sangat besar. Karena berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna,
dengan makhluk yang hina dan durjana. Ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna kita samakan dengan selain Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman, menukil wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam bait ini memulai dengan tauhid. Ya, memulai dengan tauhid, dan tauhid di sini tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang merajai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dari kata ilahun alal arsh. Dan makna dari tauhid uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ya, inilah tauhid uluhiyah. Dan pembagian tauhid seperti ini, ma'asyiral muslimin, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan nanti juga akan beliau bahas tentang tauhidul asma wa sifat. Ini adalah pembagian yang ilmiah yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an dan sering disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan pembagian yang mengada-ngada. Ini bukan pembagian yang baru dalam agama. Ini bukan pembagian yang bid'ah, tetapi ini adalah pembagian berdasarkan tatabbu' wal istiqra', penelitian seksama terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ilahun alal arsyil azimi mumajjadu. Ilah yang di atas arsy-Nya yang agung. Nah, ini isyarat tentang salah satu akidah juga yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, dan arsy itu di atas langit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam banyak Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, pemurah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia tinggi di atas arsy-Nya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Oleh karenanya termasuk kesalahan tatkala kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, atau mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, atau Allah Subhanahu wa taala ada di hatiku dan lain sebagainya. Semua itu adalah pemahaman-pemahaman yang keliru. Yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kesepakatan para ulama dan sesuai dengan fitrah dan akal yang sehat. Allah Subhanahu wa taala itu di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Bahkan salah seorang ulama madhab Syafi'i pernah mengatakan, fil Qur'ani alfu dalilin tadullu ala fauqiyatillahi jalla wa ala. Di dalam Al-Qur'an terdapat 1000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya. Kemudian bait yang keempat, wa nashhadu
anna Allaha ma'buduna alladhi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufridu. Dan kita bersaksi dan persaksian dikatakan sebagai suatu itu persaksian kalau ya didasari dengan dua hal. Yang pertama adalah ilmu. Kita tidak mungkin bersaksi kecuali kalau kita mengilmui. Kalau kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengilmui apa itu syahadat. Ya. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka tahu. Jangan kita cuma mengatakan syahadat saya muslim tapi nggak ngerti syahadat, nggak ngerti arti dari tauhid la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, makanya kita harus belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus yakin. Kalau kita bersaksi tapi kita nggak yakin, maka tidak ada artinya suatu persaksian. Ya, orang-orang munafik mereka juga mengatakan la ilaha illallah. Mereka juga bahkan sholat, tetapi ya lain ucapan, lain hati, lain lisan, lain hati. Ya, oleh karenanya tidak bermanfaat persaksian mereka. Ya, kami bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ma'buduna, zat yang kita ibadahi, alladzi nukhassisuhu, yang kita khususkan kepadanya, bil hubbi, dengan cinta, dzullan, dan merendahkan hati. Inilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi huma qudbani wa alaihima falakul ibadati dairun. Ya, madara. Taib. Kata Imam Ibnul Qayyim, dan ibadah kepada Ar-Rahman itu adalah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini definisi dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah menciptakan kita di dunia ini bukan untuk sekedar bersenang-senang, bukan hanya sekedar mencari uang, ya, bukan hanya sekedar berfoya-foya seperti binatang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk mempersiapkan bekal kita setelah kematian. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita harus faham tentang tujuan hidup kita di dunia ini. Kita harus ngerti untuk apa sih kita ini ada di dunia ini. Kita ada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan
yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini definisi ibadah. Setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya ibadah. Salat, puasa, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, sabar, syukur. Ini ibadah. Berbuat baik kepada orang tua, membantu tetangga, ya, tidak menyakiti, ya, orang lain. Ini termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba atas dasar cinta dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu memiliki dua, ya, poros utama. Yang pertama adalah cinta. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersemangat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah nyuruh kita sholat, kita semangat karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga yang kedua adalah merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dzul. Kita merendah, tidak ada kesombongan pada diri kita. Karena kita mengakui bahwa kita ini lemah, kita ini fakir, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba mari kita renungkan. Manusia yang selama ini menyombongkan dengan pengetahuannya, yang menyombongkan dengan teknologinya, yang menyombongkan dengan hartanya, yang menyombongkan, ya, dengan pangkat dan jabatannya. Allah kasih teguran dengan adanya virus corona ini, bahwa semua kekuasaan, semua kejeniusan, semua teknologi modern tidak bisa menghadang. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat, sedangkan kita adalah makhluk yang lemah. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan cinta dan harus disertai dengan khudu agar kita betul-betul khusyuk, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima, falillahi kullul hamdi wal majdi wath thana famin ajli dha kullun ila Allahi yaksidu. Ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala semua pujian, dan karenanya lah semua menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdu adalah dzikru mahasinil mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Itu artinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta dan pengagungan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji oleh hambanya. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Zat yang maha sempurna. Ya, sempurna nama-namanya, sempurna sifat-sifatnya, sempurna hukum-hukumnya. Ya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan jujur dan adil. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk kita puji? Karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada hambanya.
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun ya yang kalian peroleh, yang kalian dapatkan, kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Andaikan kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Banyak sekali nikmat Allah kepada kita. Ya, makanya kita hendaknya bersyukur. Apapun situasi kita saat ini, hendaknya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak saudara-saudara kita yang lebih melarat daripada kita. Masih banyak saudara-saudara kita ya yang lebih menderita daripada kita. Maka hendaknya bagi kita untuk bersyukur. Bersyukur bukan hanya dengan kalimat alhamdulillah saja. Bersyukur itu dengan 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati kita, yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah saja, bukan dari yang lain. Yang kedua, syukur dengan lisan kita, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal-hal yang mendekatkan diri kita kepadanya. Ya, kita dikasih kesehatan, kita gunakan untuk ibadah. Kita dikasih waktu luang, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Ya. Jangan sampai kita diberi kesempatan, kesehatan, nikmat, tapi ya justru malah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keenam, tusabbihuhul amlaku wal ardu was sama wa kullu jami'il khalqi haqqan wa tahmadu. Ya, semua makhluk yang di langit dan yang di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tusabbihu lahu as-samawati wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Ya, langit yang 7 serta bumi dan penduduk yang ada di dalamnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi kecuali bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalian tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka. Jadi semua makhluk di langit, di bumi, baik itu hewan, tumbuhan, ya, batu-batu, malaikat, manusia, jin, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun akal kita kadang nggak menjangkau. Mana hewan bertasbih, mana tumbuhan bertasbih. Kitanya aja nggak tahu, akal kita nggak nyampe. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya." Saya mengetahui ada sebuah batu di Mekah, dulu dia mengucapkan salam padaku. Jadi batu bisa mengucapkan salam. Ya, kitanya aja kadang tidak mengerti. Ya, yang jelas kita imani apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dan apa yang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita, karena akal manusia terbatas. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, inna lil aqli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Sesungguhnya akal manusia itu terbatas sebagaimana mata terbatas, pandangan kita terbatas, kita nggak bisa melihat segala sesuatu. Bahkan kita sendiri nggak bisa melihat nyawa kita yang ada pada diri kita, ruh yang menempel pada diri kita, kita nggak ngerti. Menunjukkan bahwasanya penglihatan kita terbatas. Begitu pula akal manusia. Oleh karenanya tidak pantas ya bagi seseorang untuk menentang firman Allah Subhanahu wa taala, menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akal-akal mereka. Ya. Nah. Kemudian yang ketujuh, tanazzaha an niddin wa kuf'in mumasilin wa an wasfi dhin nuqsani jallal muwahhadu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ya sekutu dan yang semisal dengannya, dan dari mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan cacat dan kekurangan. Jadi ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu zikir yang dianjurkan kepada kita adalah mengucapkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang tidak pantas bagi Allah? Ada 3. Yang pertama, ya, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu. Karena tidak ada yang layak menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Surat Al-Baqarah ayat 22. Tidak ada sesuatu, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, yang harus kita bersihkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ya menyerupai makhluknya. Tidak mungkin makhluk menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan ya dari keserupaan dengan makhluknya. Yang ketiga yang harus kita hilangkan, bersihkan, sucikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ya sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat zalim, ini sifat yang tercela bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surat Fussilat ayat 46, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid." Rabbmu tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Demikian juga sifat lupa bagi Allah. Ya, Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 64, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Tidaklah Rabbmu itu ya lupa. Jadi nggak mungkin lupa. Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin lupa. Karena lupa bagi Allah itu adalah tercela. Sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk. Makhluk kalau lupa itu sempurna. Kalau dia lupa itu sempurna. Justru kalau nggak pernah lupa sama sekali, repot. Kita misalkan pernah melihat sesuatu, terus nggak bisa melupakannya, malah repot. Ya, jadi bagi makhluk sifat lupa, asalkan nggak sering-sering ya,
maka itu adalah suatu hal yang wajar, termasuk kalau kita lupa pas bulan puasa kemudian makan, minum misalkan, ini tidak membatalkan, karena itu bukan suatu yang tercela bagi seorang hamba, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala maka itu tercela, ya. Makanya kita tiadakan. Demikian juga sifat lemah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 38, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari, dan tidak ada capek yang menimpa kami. Artinya tidak seperti dugaan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah setelah menciptakan langit dan bumi itu apa? Capek. Ini adalah tidak mungkin, karena itu tercela bagi Allah SWT, cacat bagi Allah SWT kalau memiliki sifat lemah, capek. Yang kedelapan, wa nusbitu ahbaros sifati jami'aha wa nabra'u min ta'wili man kana yajhadu. Dan kami menetapkan berita-berita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya, bukan hanya cuma sebagian saja, seperti sebagian kelompok mereka menetapkan sebagian sifat tapi mengingkari sebagian sifat yang lainnya. Tapi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, secara keseluruhan, ya, selama ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nabra'u min ta'wili man kana yajhadu. Dan kami berlepas diri dari, ya, takwilnya orang-orang yang mengingkari. Takwil adalah penyelewengan atau tahrif, ya. Dan tahrif ada dua macam. Tahrif lafadznya, seperti misalkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dirubah menjadi istaula, menguasai. Ini termasuk tahrif, ya. Yang kedua, tahrif makna, menyimpangkan maknanya. Misalkan tabarakalladzi biyadihil mulk, ya, tangan di situ diartikan kekuasaan, misalkan. Itu juga adalah tahrif, ya, dari orang-orang yang mengingkari, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah mereka dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini bantahan bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Kita harus menetapkan Allah mendengar dan melihat. Ya, jangan bilang Allah enggak mendengar, enggak melihat, berarti kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan tapi kita mengingkari. Yang kedua, bantahan kepada orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Seperti mengatakan pendengaranku seperti pendengaran Allah sama seperti pendengaranku. Ya, tidak mungkin. Ya, sifat-sifat Allah sama dengan sifat-sifat makhluknya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat, ya, mereka menggabungkan antara menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tapi tidak menyerupakannya dengan makhluk. Ya, kita menetapkan Allah mendengar, Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat,
Tapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak sama seperti mendengar dan melihatnya makhluk. Ya, berbeda dengan orang-orang yang mengingkari. Akhirnya mereka merubah makna. Oh, nanti kalau kita tetapkan ya Allah punya pendengaran, kalau Allah Subhanahu wa taala melihat berarti sama dong dengan makhluknya. Ya udah, kita nggak usah menetapkan. Atau kalau kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala turun, berarti sama dong dengan makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya tangan, berarti sama dong dengan makhluknya. Berarti kita nggak percaya. Nah, ini ma'asyiral muslimin, orang-orang yang mengingkari ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan metode seperti ini adalah metode yang bertentangan dengan Quran dan hadis serta pemahaman para sahabat. Kewajiban bagi kita mengimani apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang terakhir, falaisa yutiqul aqlu kunha sifatihi fasallim lima qala ar-rasulu Muhammadu. Akal manusia tidak menjangkau tentang ya bagaimana sifat-sifatnya, maka pasrahlah dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Artinya, ketika kita sedang membaca atau mendengar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, kewajiban bagi kita adalah tunduk, patuh, sami'na wa ata'na, mendengar dan taat ya kepada berita-berita Allah dan berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengembalikan ya masalah-masalah tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya kepada akal. Ya, karena akal manusia itu terbatas. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak menjangkau ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Alangkah kerdilnya jika kita menolak Al-Qur'an dan menolak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan akal kita yang lemah ini. Kewajiban bagi seorang muslim, seorang mukmin ya adalah mendahulukan keimanan ya, jangan pakai akal-akalan. Karena akal manusia itu terbatas. Ya, hendaknya kita pasrah, tunduk kepada berita-berita Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, betul kata Imam Zuhri rahimahullah, minallahi ar-risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu risalah dan Rasulullah SAW menyampaikan, dan kewajiban kita adalah tunduk dan patuh. Ya, kewajiban kita adalah tunduk dan patuh. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita bahas insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada hari Selasa sore ya. Hari Selasa sore. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan yang mulia. Tapi ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz, apakah kata selamat menunaikan hari kematian Yesus Kristus seperti ucapan selamat hari Natal? Nah, ini kalimat yang tidak boleh. Ya, kalimat yang tidak boleh. Ya, karena Yesus ya, yaitu Nabi Isa alaihi salam ya belum mati. Menurut akidah Islam, Nabi Isa alaihi salam sekarang itu belum mati. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke langit, di langit yang kedua. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tetapi diserupakan kepadanya. Ya, jadi ada orang lain yang diserupakan mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi ucapan
selamat hari kematian Yesus ini tidak diperkenankan. Ya, apakah sama seperti ucapan hari Natal? Kalau hari Natal ucapan kelahiran, ya kelahiran. Ya, kalau tadi kematian, ya mirip-mirip juga. Ya, walaupun ada perbedaannya. Kalau Natal itu ucapan selamat atas kelahiran, kalau yang tadi adalah kematian. Cuma dua-duanya adalah tidak diperkenankan. Ya, kenapa, ma'asyiral muslimin? Karena selamat ucapan Natal itu juga tidak diperkenankan, karena pada dasarnya orang yang mengatakan ucapan selamat Natal, ya, yaitu mereka meyakini dalam Natal tersebut, mereka meyakini bahwasanya lahir Nabi Isa, lahir Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu keyakinan mereka. Tanya orang-orang Kristen, ya, orang-orang Nasara yang merayakan ya Natal. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan. Mereka merayakannya sebagai Tuhan, bukan sebagai Rasul. Kalau keyakinan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam Nabi dan Rasul itu sama dengan keyakinan Islam, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah tatkala mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam ya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Tentu ini sangat bermasalah dengan akidah seorang muslim. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan banyak ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Isa alaihissalam bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bahkan keyakinan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan adalah keyakinan yang kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Ya. Bahkan dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala menganggap keji ucapan tersebut. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattahida walada. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Sungguh kalian telah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalian mengklaim ya anak bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak pantas, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Hampir saja langit pecah, gunung meletus karena ucapan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Jadi ucapan selamat Natal, demikian juga selamat kematian Yesus ya, dan sebagainya, ini tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, Ibu Ana sudah berumur 85 tahun. Untuk afdalnya apakah masih tetap berpuasa atau membayar fidyah? Alhamdulillah kondisi sehat untuk berjalan dan sholat dengan duduk, hanya mempunyai penyakit jantung dengan konsumsi obat 1 kali sehari, sudah berjalan 8 tahun. Syukron. Taib. Bagi orang yang sudah lanjut usia, ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak berpuasa jika memang tidak mampu. Jika memang dia tidak mampu, boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Taib. Bagaimana kalau dia sudah tua dan tapi masih mampu? Kalau dia masih mampu, maka boleh juga untuk tetap berpuasa. Maka dalam hal ini ya, mungkin bisa ditanyakan kepada dokter ya, sekiranya kalau dia berpuasa itu membahayakan apa tidak? Ya, kalau sekiranya saran dari dokter untuk tidak berpuasa, ya, maka hendaknya dia tidak berpuasa, mencukupkan dengan membayar fidyah. Karena untuk mendiagnosa ya bahwasanya ini membahayakan, ini tidak membahayakan, ini dikembalikan kepada ahlinya. Ya, dikembalikan kepada ahlinya. Ya. Nah, ini nggak bisa ditanyakan kepada kita. Ya. Kita bukan ahli dalam kedokteran.
Jadi ditanyakan kepada dokter, ya, sekiranya misalkan ibu saya yang umurnya 85 tahun ini kalau berpuasa membahayakan apa tidak. Tapi secara umum seandainya tidak berpuasa dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Allah Subhanahu wa taala itu senang jika rukhsahnya diambil sebagaimana kewajibannya dilaksanakan. Dan membayar fidyah, ya, membayar fidyah bisa dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin, ya, dengan matang, ya, misalkan membagikan nasi kotak, ya, kepada tetangga, kepada orang-orang yang miskin, atau ya diberikan secara mentah juga boleh, ya, juga diberikan berupa sembako misalkan, ini juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Taib. Bismillah, ana ingin bertanya, apa hukum jika masjid di dekat rumah anak kemarin melaksanakan sholat Jumat di masjid dan di tengah wabah, namun setelah sholat 2 rakaat sang imam menambah lagi 4 rakaat, apakah kita wajib mengikuti imam tersebut atau tidak? Ini berarti sholat duhur setelah sholat Jumat. Tidak ada sholat duhur setelah sholat Jumat, itu tidak ada. Ya, kalau dia sudah melaksanakan sholat Jumat berarti tidak perlu untuk sholat zuhur. Bagi yang tidak sholat Jumat, ya, maka sholat zuhur. Tapi kalau dia sudah melaksanakan sholat Jumat, tidak perlu lagi untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya, misalkan orang tidak ikut Jumatan, dia memilih untuk sholat di rumah, berarti sholat zuhur 4 rakaat. Tapi bagi yang mengadakan sholat Jumat, ya, bagi yang mengadakan sholat Jumat, ya, ada khutbahnya, maka cukup 2 rakaat, tidak perlu menambahi lagi sholat zuhur. Bahkan ini termasuk kebid'ahan dalam agama. Ya, sebagian orang habis sholat Jumat kemudian nambah lagi 4 rakaat sholat zuhur. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, jadi bagi yang sudah melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat, ya, dan khutbah, ya, maka tidak perlu untuk, ya, sholat duhur lagi. Tapi bagi yang ketinggalan dari sholat duhur, ya, 2 rakaat ketinggalan, ya, atau dia sholatnya di rumah karena sakit, atau para wanita, maka sholatnya adalah sholat duhur. Ya, begitu aturannya. Ya, dan secara umum, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dalam kondisi saat ini pemerintah dan juga ya, Majelis Ulama Indonesia telah menghimbau kepada kita agar sholat, ya, ibadah di rumah masing-masing, ya, termasuk juga sholat Jumat. Ya, kenapa? Karena untuk menghindari, ya, menghindari dari penularan penyakit, karena kita sekarang dilanda wabah pandemi, ya, COVID-19, ya, penyakit wabah yang mendunia, termasuk di Indonesia korbannya terus meningkat, ya, maka kita harus bergotong royong, kita harus bekerja sama, ya, dengan mengikuti arahan-arahan pemerintah, ya, dengan mengikuti arahan-arahan pemerintah. Salah satunya adalah menghindari kerumunan-kerumunan, ya, termasuk diantara kerumunannya adalah yaitu ketika di masjid. Alhamdulillah, ya, ketika kita sholat di rumah, padahal niat kita, tekad kita adalah pengen untuk sholat di masjid, kita sudah mendapatkan pahala yang sempurna dengan niat kita. Sebagaimana dalam hadis, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila orang itu sakit dan safar, maka ditulis baginya seperti dia melakukannya saat sehat dan mukim. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Allah sayang kepada hambanya. Ini masalah nyawa, ya, satu saja, ya, apalagi si Dayus ini sudah ada yang terkena, maka hendaknya bagi kita untuk menjaga, hendaknya bagi kita untuk bekerja sama,
jangan bandel, jangan ngeyel, ikuti arahan-arahan pemerintah dalam masalah ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari wabah dan dari penyakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya segera mengangkat wabah ini dari kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.